Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin. Ya anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali pagi ini hari ini ya. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita matematika. Kita masih dalam materi lingkaran. Dan insya Allah setelah pada materi yang lalu kita belajar tentang bagian-bagian lingkaran atau unsur-unsur lingkaran seperti di jari-jari, diameter, juring, tembereng, busur, tali busur, apotema ya. Nah, pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan dengan membahas tentang bagaimana kita mencari keliling sebuah lingkaran atau kita juga mencari luas sebuah lingkaran. Jadi perhatikan anak-anak ya. Insya Allah kita sebentar lagi akan penilaian akhir semester pas. Jadi kalian perhatikan baik-baik materi ini. Kalau perlu nanti videonya kalian download terlebih dahulu, jadi nanti bisa diulang lagi supaya lebih paham. Dan kemudian di akhir video ada satu soal untuk pelatihan. Silahkan dikerjakan. Sementara ini hanya satu soal dulu anak-anak ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba beberapa latihan soal yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Siap anak-anak ya. Yang belum mandi silahkan mandi dulu, sarapan dulu sehingga kalian punya energi untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, simak baik-baik video berikut ini. Baik anak-anak, kita akan bahas tentang keliling dan luas lingkaran. Anak-anak sekalian masih ingatkah tentang jari-jari dan diameter? Perhatikan gambar berikut, ada sebuah lingkaran ya, di situ ada garis putih dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran dan ada tanda huruf R. Inilah yang disebut dengan jari-jari. Biasanya dilambangkan dengan huruf R. Selanjutnya perhatikan baik-baik lingkaran berikutnya. Di situ ada sebuah lingkaran dengan garis yang memotong tepat menjadi lingkaran itu menjadi dua sama besar dan di situ adalah huruf D. Nah, inilah yang disebut dengan diameter. Biasanya dilambangkan dengan huruf D. Nah, anak-anak sekalian, apabila kita melihat seperti ini, maka kita akan lihat bahwa panjang diameter ya, panjang diameter ini adalah 2 kali dari panjang jari-jari. Kita lihat, bisa kita lihat ya, jari-jari sekian sampai tengah, diameter dilanjutkan lagi. Jadi panjang diameter adalah panjang 2 kali panjang jari-jari. Atau bisa kita katakan adalah panjang jari-jari ini adalah setengah dari panjang diameter. Pas tengah-tengah dibagi 2 itu adalah panjang jari-jarinya. Masih ingat anak-anak ya? Baik, kalau masih ingat kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, bagaimana kita menghitung keliling lingkaran. Perhatikan baik-baik lingkaran berikut ini. Ada sebuah lingkaran, diketahui jari-jarinya. Nah, di situ kita harus tahu dulu bagaimana rumus mencari keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu bisa ditulis dengan 2 dikali pi ya, tanda ini disebut dengan pi ya, dikali R. 2 dikali pi dikali R. Terkadang ditulis langsung tanpa tanda kali, keliling sama dengan 2 pi R, tidak ada tanda kali, tapi ini artinya adalah dikali ya. Jadi keliling adalah 2 kali pi kali R. Apakah pi itu, apakah R itu, nanti kita akan jelaskan. Nah, terkadang pula sebuah lingkaran diketahui diameternya. Nah, rumusnya sedikit berbeda tulisannya, tapi intinya adalah sama ya. Kelilingnya adalah pi kali D. Kenapa berbeda? Masih ingat tadi ya, karena 2 kali R, 2 kalinya R itu adalah sama dengan diameter ya. Jadi 2 kalinya R itu sama dengan 2 meter, sehingga kita bisa tulis pi kali D. Apa itu pi? Nanti kita bahas ya. Kadang-kadang rumus ini ditulis dengan menyingkat tanda kalinya, yaitu keliling sama dengan pi dikali D. Nah, apakah itu pi? Pi ya, tanda ini dibaca pi ya, dibaca pi adalah sebuah angka, yaitu angka 22/7 atau bisa juga ditulis dengan 3,14 ya.
angka pi ini bacanya pi, adalah sebuah angka berapakah itu? 22/7 atau 3,14. Sedangkan R adalah jari-jari, kita sudah tahu tadi ya, dan D adalah diameter seperti tadi kita sudah pelajari. Jadi yang kita harus ingat adalah angka ini, tanda pi. Itu sebuah angka, yaitu angka 22/7 atau kadang ditulis dengan 3,14. Kapan kita menggunakan 22/7 atau kapan kita menggunakan 3,14? Nah, penggunaan 22 dan 3,14, penggunaan 22/7 dan 3,14 itu nanti tergantung dari jari-jari. Ya, apabila angka jari-jarinya kelipatan 7, maka kita pakai yang 22/7. Apabila angka jari-jarinya itu atau diameternya itu bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,414. Ini hanya sekedar untuk memudahkan kita menghitungnya. Kita anak ya, 22/7 dipakai manakala jari-jari atau diameternya adalah kelipatan 7. Dan 3,14 kita pakai manakala jari-jari atau diameternya adalah bukan kelipatan 7. Dan ini sekedar untuk memudahkan kita untuk menghitungnya. Selanjutnya mari kita lihat tentang luas lingkaran. Ya, perhatikan lingkaran berikut ini. Di sebuah lingkaran ya, dengan diketahui jari-jarinya, maka rumus luas lingkarannya adalah luas sama dengan pi dikali r dikali r, atau kadang ditulis dengan luas sama dengan pi r pangkat 2 atau kuadrat. Ya, pi ini dibaca pi adalah 22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari. Sama dengan tadi anak-anak ya, bahwa kapan kita menggunakan 22/7? 22/7 digunakan manakala jari-jari ini merupakan angka kelipatan 7, sehingga nanti mudah untuk dihitung. Adapun 3,14 kita gunakan dalam rumus ini apabila nanti R-nya adalah bukan kelipatan 7. Ini hanyalah untuk memudahkan perhitungan kita. Demikian luas lingkaran. Mari kita coba menerapkan pada sebuah soal. Akan mencoba berlatih mencari keliling dan luas dalam bentuk soal. Perhatikan sekarang ya, ada dua lingkaran. Kita coba lingkaran yang pertama. Di situ sebuah lingkaran diketahui jari-jarinya adalah 28. Maka kelilingnya adalah kita menulis keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r. Nah, selanjutnya anak-anak, kita lihat 28 ini merupakan kelipatan 7, sehingga untuk penggunaan pi-nya mana yang digunakan? Ya, karena 28 merupakan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi 22/7 agar menghitungnya lebih mudah. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 8, 28. Di situ bisa kita coret 28 dengan 7, 28-nya menjadi 4. Nah, sehingga akhirnya adalah 2 dikali 22 dikali 4 sama dengan 176 cm. Nah, itulah cara mencari kelilingnya. Ya. Coba sekalian pahami lagi. Kemudian kita akan menghitung luas. Rumusnya adalah pi dikali r dikali r. Lihat, pi-nya pakai 22/7 karena r-nya merupakan kelipatan 7. 22/7 dikali 28 dikali 28. 7 dengan 28 bisa kita coret, sama-sama bisa dibagi 7, 28-nya menjadi 4 ya, sehingga hasilnya adalah 22 dikali 28 dikali 4, 2000 2464 cm persegi. Dalam penulisannya harus memakai persegi kalau satuannya adalah luas. Baik, kita lihat yang kedua. Sebuah lingkaran diketahui diameternya adalah 8, sehingga kita pakai rumus keliling sama dengan pi dikali
D. Karena D di sini adalah 8, 8 itu bukan kelipatan 7, maka kita pakai Pi-nya angka jangan 22/7, tapi kita pakai angka ya 3,14. Maka kita pakai Pi 3,14 dikali 8 ya, maka kita dapatkan 25,12 cm. Bagaimana dengan luasnya? Kita tulis dulu rumus luas, Pi kali R pangkat 2 atau kali R kali R, begitu sama saja ya. Di situ kita tahu Pi-nya 3,14, R-nya adalah 4 pangkat 2 atau 4 kali 4, 3,14 dikali 16. Nah ya, hasilnya adalah, silahkan dihitung dengan menggunakan perkalian susun ke bawah, akan ketemu angka 50,24 cm persegi. Nah sekarang giliran kalian anak-anak ya. Ustadz punya sebuah latihan soal, sebuah lingkaran dengan diameter 14 cm. Ingat anak-anak ya, diameter 14 cm. Kalian cari keliling dan luas lingkaran di atas, coba ya. Ingat ya, diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah separuhnya atau 7. Cari kelilingnya, tulis rumusnya, kemudian masukkan angka-angkanya, hasilnya berapa ya. Yang luas juga begitu, tulis rumusnya luas dulu, kemudian masukkan angka-angkanya, hasil terakhirnya ada berapa. Demikian anak-anak ya, selamat mencoba. Ya anak-anak, demikian video yang sudah kalian lihat tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sementara ini Ustadz hanya memberikan satu soal untuk pelatihan ya. Silakan kalian untuk memperkaya latihan kalian dengan melihat buku matematika kalian. Insya Allah nanti pemahaman kalian akan bertambah. Ya, Ustadz akhiri pertemuan kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.